Sebelum pembahasannya dimulai, silakan klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya supaya kalian gak ketinggalan info dan teori terbaru seputar One Piece. Generasi merupakan kemampuan paling merepotkan yang dimiliki oleh para Gorosei. Sebab tak peduli cedera apapun yang mereka terima, mereka bisa langsung pulih secara instan. Hal ini pun membuat para musuh termasuk Luffy menjadi bingung bagaimana cara menghadapi Gorosei. Solusi sementara dari Luffy dalam chapter yang lalu adalah menghempaskan para Gorosei sejauh mungkin seperti yang dia lakukan kepada Mars. Namun itu tentu bukan cara untuk mengalahkan Gorosei karena para Gorosei yang dihempaskan masih sehat dan bisa kembali kapan saja. Kemampuan regenerasi dari Gorosei itu membuat mereka terlihat seolah tak bisa dikalahkan. Tapi tentu ada rahasia di balik kemampuan mereka dan ada pula cara untuk menangani kemampuan yang merepotkan itu. Di chapter 1120 akan terungkap rahasia di balik kemampuan regenerasi Gorosei dan bagaimana cara untuk mengatasinya. Musuh yang terlihat seolah tak terkalahkan dan tampak tak ada gunanya untuk diserang sudah beberapa kali muncul sepanjang cerita. Dulu, sebelum konsep haki dijelaskan, tentu kita ingat di Lockdown ada Smoker yang tidak bisa diapa-apakan oleh bajak laut topi jerami. Smoker tidak bisa diserang dengan cara apapun juga karena tubuhnya akan langsung berubah menjadi asap. Seiring berjalannya waktu, haki mulai dijelaskan dan terungkap bahwa cara menyerang pengguna Logia seperti Smoker harus dengan haki. Sekarang ini, kemampuan dari Smoker pun terasa sudah tidak istimewa lagi karena cara melawannya telah diketahui. Bahkan Smoker setelah time skip terbilang karakter dengan kekuatan yang biasa-biasa saja dibanding para monster yang ada di dunia baru. Lalu di Whole Cake Island ada Katakuri. Luffy telah melancarkan serangan berlapis haki kepadanya, tapi tubuh Mochi Katakuri tidak mempan diserang. Semua serangan Luffy tembus dan sama sekali tidak membuat dia terluka. Rupanya rahasia dari kekuatan Katakuri adalah Kenbunshoku Haki yang mampu melihat sedikit masa depan. Jadi Katakuri sudah tahu bagian mana saja yang akan terkena serangan, sehingga dia pun memanipulasi bagian-bagian tubuh itu untuk mengantisipasi serangan musuh. Dengan begitu, maka jelas bahwa semua kemampuan yang awalnya terlihat tidak bisa diserang, rupanya memiliki rahasia dan dapat diserang menggunakan cara-cara tertentu. Nah, kemampuan Gorosei pun sama seperti itu. Ada rahasia di balik kemampuan regenerasi mereka dan ada pula cara untuk menyerang mereka. Mari kita bahas apa rahasia Gorosei sampai-sampai mereka bisa terus-menerus beregenerasi. Tapi sebelum itu, sepertinya kemampuan ini pun bukan hanya dimiliki oleh para Gorosei saja, tapi juga dimiliki oleh Im Sama. Gorosei dan Im Sama bisa terus-menerus beregenerasi karena ada suatu metode misterius. Metode itu disebut sebagai substitusi tubuh. Jadi, mereka harus menyediakan tubuh orang lain untuk mengaktifkan kemampuan regenerasi. Mungkin bisa dikatakan itu adalah tumbal. Jadi setiap kali Gorosei terluka parah, selalu ada tubuh orang lain yang dijadikan sebagai tumbal. Sehingga tubuh Gorosei pun langsung beregenerasi secara instan. Terbukti bahwa kekuatan Gorosei memang mengandung sihir, karena ada lingkaran sihir saat mereka muncul di Pulau Egghead. Bila kita ingat kembali, Kastil Pangeadi Marijois memiliki ruangan beku yang digunakan untuk menyimpan topi jerami besar. Namun, ruangan beku sangat luas, sehingga tempat tersebut bukan hanya untuk topi jerami saja, melainkan ada juga tempat penyimpanan lain. Bahkan di samping kiri dan kanan ruangan beku juga terdapat beberapa pintu lain yang menandakan bahwa ada beberapa ruangan di sana. Di ruangan-ruangan misterius itulah, tubuh-tubuh tumbal untuk substitusi kemampuan regenerasi disimpan oleh para Gorosei dan Im Sama. Seberapa banyak mereka bisa melakukan regenerasi tergantung ada berapa jumlah tumbal yang ada. Misalnya, jika Gorosei Saturn memiliki 100 tubuh tumbal, maka dia pun bisa melakukan regenerasi sebanyak 100 kali. Apabila stok tubuh tersebut habis, maka dia pun tidak bisa lagi memakai kemampuan itu, sehingga tubuhnya bisa terluka dengan normal. Dalam chapter 1084, para penjaga di Marijois sempat membahas soal ruangan misterius di dalam kastil. Kita tahu bahwa ruangan itu adalah ruangan bunga milik Im Sama. Menurut mereka, sering terjadi peristiwa di mana ada penjaga-penjaga yang hilang setelah melihat ruangan itu. Kemungkinan besar penjaga-penjaga yang menghilang itu tubuhnya sudah dijadikan tumbal oleh Im Sama dan Gorosei. Selain tubuh-tubuh para penjaga yang menghilang, sepanjang sejarah mereka pun sukses mengumpulkan banyak sekali tubuh secara terus-menerus.
terus, baik dari kalangan musuh, para budak, hingga orang-orang di dalam pemerintah dunia itu sendiri. Dengan begitu, Im Sama dan Gorosei selalu bisa melakukan regenerasi dalam jumlah yang sangat banyak, sehingga mereka sulit untuk dikalahkan. Kemampuan ini memiliki kemiripan dengan kemampuan milik Basil Hawkins. Hawkins bisa membuat orang lain menjadi tumbal untuk menerima serangan yang dia terima. Sedangkan Im Sama dan Gorosei, mereka tetap akan terluka saat menerima serangan, tapi mereka selalu bisa melakukan regenerasi dengan mengorbankan tubuh orang lain yang telah mereka kumpulkan. Kemampuan Im Sama dan Gorosei jauh lebih hebat dari Hawkins karena mereka bisa memiliki tumbal dalam jumlah tak terbatas. Dari mana asal kemampuan itu memang masih misterius. Ada beberapa kemungkinan terkait kemampuan tersebut. Pertama, mungkin itu kemampuan buah iblis dari Im Sama. Karena telah mencapai tahap awakening, kemampuan itu pun bisa dibuat bekerja di tubuh para Gorosei juga, tidak hanya di tubuh Im Sama sendiri. Kedua, bisa jadi itu adalah kemampuan sihir kuno yang dikuasai oleh Im Sama dan Gorosei, karena ada lingkaran sihir saat kedatangan Gorosei. Ketiga, itu adalah kemampuan yang berkaitan dengan sains. Tidak bisa dipungkiri, ilmu sains yang dimiliki oleh Gorosei Saturn terbilang sangat hebat. Dia adalah orang kedua paling jenius setelah Vegappa. Dari manapun kemampuan itu berasal, tidak terlalu penting, karena yang lebih penting adalah mencari tahu bagaimana cara mengalahkannya. Cara paling sederhana untuk melawan kemampuan tersebut adalah dengan menghabisi stok tumbal yang mereka miliki. Luffy harus terus menyerang Gorosei sebanyak mungkin. Jika bisa, fokus pada satu Gorosei dulu. Jika fokusnya adalah Warkuri, maka yang harus diserang adalah Warkuri terus-menerus. Apalagi taringnya kemarin sudah patah oleh robot kuno. Meskipun dia akan beregenerasi, tapi setidaknya pertahanannya sudah tertembus oleh pukulan robot kuno. Luffy tinggal memerintahkan saja robot kuno untuk terus menyerang Warkuri. Semakin banyak Warkuri menerima serangan, semakin sering pula dia beregenerasi, dan tentu semakin banyak juga tumbal tubuh yang dia korbankan. Butuh perjuangan yang sangat panjang untuk mengalahkan Gorosei sampai mereka tidak bisa beregenerasi lagi. Zoro yang sedang melawan Nusjuro juga akan menyadari hal ini. Meskipun Zoro sering nyasar, tapi battle IQ yang dia miliki terbilang sangat hebat. Saat melawan King juga, dia bisa menyadari bahwa ketika api di belakang kepala King menyala, maka pertahanannya akan sangat kuat. Sedangkan ketika King melancarkan serangan, api di belakang kepalanya akan padam, dan pertahanannya pun menjadi menurun. Jadi, solusi Zoro adalah menyerang King ketika King juga melancarkan serangan. Karena itulah, Zoro bisa menang melawan King. Jika Zoro bisa memahami hal seperti itu, maka dia juga pasti bisa memahami kemampuan regenerasi Nusjuro. Zoro pun akan terus menyerang Nusjuro sampai dia tidak bisa regenerasi lagi. Sebenarnya, ada juga cara lain untuk menangani kemampuan regenerasi itu tanpa menghabiskan stok tumbal. Hanya saja, cara ini terbilang sangat sulit. Cara tersebut adalah menggunakan Hoshoku Haki pada tingkatan tertinggi. Haki merupakan puncak dari piramida kekuatan yang ada dalam cerita One Piece. Maka, Haki bisa menjadi penangkal sekaligus penakluk dari berbagai kekuatan lain, seperti kekuatan regenerasi milik Im Sama dan Gorosei. Dengan adanya cara untuk menghadapi kemampuan regenerasi Gorosei, tak heran mereka memiliki bekas-bekas luka permanen. Mereka mendapatkan bekas-bekas luka itu dari orang-orang yang menguasai Hoshoku Haki tingkat tertinggi pada masa lalu. Di Pulau Egghead ini, Luffy memang belum memiliki Hoshoku Haki pada tingkatan itu. Namun, perlu kita ingat bahwa Haki Luffy sering berkembang dalam pertarungan. Ketika melawan Katakuri, Luffy membangkitkan Kenbushoku Haki tingkat tinggi yang bisa melihat sedikit masa depan. Saat melawan Kaido, Luffy bisa melapisi serangannya dengan Hoshoku Haki. Maka, tidak menutup kemungkinan dalam pertarungan melawan Gorosei, ketika berbagai serangan yang dia coba tidak ada yang berhasil, Luffy pun akan mendorong dirinya sendiri untuk meningkatkan kekuatan Haki, karena Luffy berpikir Haki yang lebih kuat adalah solusinya. Dengan begitu, Hoshoku Haki tingkat tertinggi pun akan bangkit dalam diri Luffy. Zoro juga sama, dia akan membangkitkan Hoshoku Haki tingkat tertinggi saat melawan Gorosei Nusjuro. Luffy dan Zoro hanya bisa menggunakan teknik itu sebentar, tapi setidaknya dengan beberapa serangan, mereka bisa memberi bekas luka di tubuh para Gorosei. Hal itu pun akan membuat para Gorosei menjadi waspada terhadap Luffy dan Zoro, karena mereka sudah bisa menangani kemampuan regenerasi milik para Gorosei. Nah, itu tadi berbagai hal menarik pada chapter 1120. Gimana menurut kalian? Silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Oke, segitu aja untuk pembahasan kali ini. Jangan lupa like, share, dan subscribe untuk video menarik selanjutnya.